Mbak, ayo kesini Mbak. Biar kerja gua nanti ngejar-ngejar mahasiswa yang ada kelas. Untuk duduk di sini sama kita. Mbak Lin. Kan kalau dipanjangin lidah. Disingkat Lin. Oke Mbak. Mana mic-nya nih? Om, mic-nya untuk Mbak Lin. Oke. Siap. Nah Mbak, ini rencana mau nyampe siapa sih Mbak narasumber kita Mbak? Wih, narasumber kita tuh yang keren kan yang kemarin malam itu juara itu loh. Oh, kok agak serem gua. Kamu nonton gak yang kemarin malam aku Nonton. juara? Apa coba Kan tuh nongol di sini. Apa Ada coba? juara inovatif ya. Produk inovasi terus? Terfavorit. Kamu yang kamu ingat yang mana? Iya terfavorit Yang lah. terfavorit karena Iya, udah fakultasnya gua. diri sendiri. Aduh. Iya dong. Tapi yang paling gua ingat itu Mbak yang terinovatif. Ada jamu. Jamu apa? Jamu penolak tua. Mbak. Bener loh, karena iya. kalau makan makanan produk herbal itu kan akan membuat tubuh kita lebih sehat. Benar. Ya, karena sangat sedikit kandungan-kandungan kimia yang di dalamnya. Nah itu yang membuat awet muda. Nah pertanyaan gue sekarang gini, Mbak udah nyoba belum? Udah di standnya pertanian. Itu teman-teman ada hari ini masih nggak ya Bu Marina ya? Masih. Jadi masih bisa dicoba. Ketahuan salah satu pembicara siapa ya? Iya dong. Ketahuan itu Bu Marina tuh. Jadi nanti kalau teman-teman ini kan udaranya lagi sejuk-sejuk dingin gimana Bener. gitu kan. Biasanya kan kita butuh untuk memanaskan tubuh kita. Bener sekali. Salah satu cara alaminya adalah dengan minuman sehat yang disebut sebagai jahe lemon. Gabungan jahe dan lemon. Oke deh Mbak, Kan? udah dah, gue mau ke sana. Kemana? Minum apa? jahe lemon. Oke. Nah, gue serah sama Mbak. Iya, Dah. oke. Rekan-rekan mahasiswa sekalian mungkin yang masih ada di stand, boleh dong gabung di stage utama kita ya. Kita mau menyaksikan presentasi dari pemenang lomba produk yang terinovatif. Jadi kita sudah punya 3 juara yang kita umumkan tadi malam dan hari ini para inventor-inventornya itu akan mempresentasikan ide-ide kreatif mereka. Kenapa inventor-inventor ini sampai menemukan beberapa produk yang sangat luar biasa ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa gabung di sini sebentar ya, atau sambil makan sambil menikmati boleh juga di panggung untuk sambil menikmati presentasi dari 3 inventor kita. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memanggil 3 inventor UKSW yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Marina Herawati SPMP ya. Oke, silakan. Hari ini kita talk show santai. Mungkin teman-teman dimeriahkan ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Marina. Weh, hari ini cantik sekali pakai warnanya merah, luar biasa sesuai dengan warna tendanya loh ini ya. Merah-merah, berani dan semangat. Terima kasih Ibu Marina. Silahkan untuk duduk dulu ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua ini juga tidak kalah kecenya begitu ya. Pemenang kedua kita yang kita umumkan semalam itu adalah penemu minyak nabati ya. Penemu minyak nabati ini juga produk herbal. Jadi teman-teman semua kita saat ini concern terhadap sustainabilitas dan juga terhadap lingkungan, sehingga produk-produk herbal ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita pelajari dan membuat produk-produk yang lebih inovatif, dan semuanya itu untuk manfaat kita bersama supaya badan kita lebih sehat, lingkungan kita juga lebih ramah dan juga bisa bertahan dalam jangka panjang. Hari ini stylenya juga luar biasa, sangat sporty sekali Ibu Hartati dan sangat cantik ya. Selamat datang Ibu. Kemudian yang terakhir yang paling ganteng ya, di sini harus ada cowoknya supaya penyeimbang antara ibu-ibu ini. Kalau enggak nanti kita ngerumpi bersama ya Bu ya biasanya ya. Ya ini harus ada penyeimbangnya, tapi biasanya dia tidak berani datang sendiri, masih ada timnya yang perempuan yang mendampingi ya. Oke, kita akan sambut pemenang ketiga juara untuk produk inovasi kita, yaitu Bapak Andreas BA Sukmana SSI. Karena masih muda kita panggil aja Bro Andre. Bro Andre silahkan maju ke depan Bro Andre. Harus didampingi juga ya. Aduh pengawalnya luar biasa. Iya harus didampingi dengan pengawalnya dulu Mbak.
Nanu. Mbak Nanu, bagian fotografi ya, moto-moto. Oke, Bro Andre. Silakan Bro Andre. Iya. Oh, mic-nya. Teman-teman, nanti untuk sesinya Ibu Hartati tadi sudah menyiapkan PowerPoint ya, nanti bisa ditayangkan ya. Tapi kita akan bincang-bincang singkat dulu ke inventar-inventar yang luar biasa. Ini senyumnya sudah ramah, kecuali Bro Andre karena nggak kelihatan ya senyumnya. Oh enggak. Oke, saya sering kali menyebut Ibu Marina ini Mbak ya. Jadi Maria Marina ya, Ibu. Mbak Maria Marina ini Mbak, jadi saya sekarang manggilnya Mbak aja ya supaya lebih akrab. Mbak Maria, oke. Siap. Nyangka nggak sih? Enggak. Nggak. Juara gitu nyangka nggak? Nyangka. Nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka? Ya karena memang tujuan untuk ikut gelar inovasi itu sebenarnya tidak ada tujuan untuk menang, untuk berkompetisi tidak ada. Hanya bagaimana mendukung Fakultas Pertanian untuk terlibat di gelar Expo ini ya, gelar Expo inovasi ini, ya hanya itu aja. Jadi hanya bagaimana Fakultas Pertanian itu bisa mendukung kegiatan gelar inovasi ini, dan saya sebagai bagian dari Fakultas Pertanian itu melakukan yang saya bisa. Luar biasa. Ya. Jadi memang harus itu ya. Motivasi utamanya itu sebenarnya nggak juara ya. Enggak. Tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk fakultas kita. Juara itu bonus. Bonus, saya. betul sekali. Itu ibarat kata ini kalau kita mau hidup sehat, nge-gym, makan itu bukan untuk ngurusin badan. Iya. Badan kurus itu bonus. Bonus, ya. betul. Sama nih. Ya. Oke, Ibu Hartati. Ibu Hartati gimana perasaannya semalam? Ya, sangat senang, dan itu memang di luar perkiraan juga. Sama seperti Bu Maria ya, pokoknya diikutkan ya ikut aja gitu, neliti aja gitu, karena hasilnya biar Tuhan yang ngatur gitu. Oke. Ya karena yang saya telepon ini semuanya mendadak, hah kok bisa ya? Iya, makanya waktu diberitahu juga cuma saja sambil berpikir kok bisa ya. Nah, Kok lucu ya. Iya. Ya nanti saya beritahu menangnya dari mana gitu ya. Oke, yang terakhir, ya ini perdebatan keras loh kemarin dengan produknya Mas Andreas, kan sama-sama makanan dan minuman ya, yang dua ini ya, jahe lemon dan Yufil ya. Nah, sampai kita akhirnya memutuskan oke deh juaranya 3 kita. Yang tadinya hanya 2 kita masukkan 3 karena memang produknya Mas Andreas ini menurut juri-juri itu potensinya juga besar. Gimana Mas Andreas kemarin perasaannya? Bro Andreas yang semuda nih. Gimana bro? Perasaannya sepertinya sama ya. Telah diwakili ibu berdua ini ya, karena kita memang tidak berniat untuk berkompetisi. Karena memang tujuan utama kita adalah meramaikan acara ini dengan berbagi ilmu yang pernah kita pelajari, kita aplikasikan, kita coba, terus kemudian dalam jangka waktu yang singkat, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi ya itu hasil kreativitas tim kami. Tim ya, karena kerja tim semuanya. Ini pasti semuanya adalah kerja tim ya. Betul, ada banyak iya. Rekan-rekan yang berkolaborasi di balik sebuah produk inovasi itu tercipta gitu ya. Betul. Oke, kita sekarang berbicara tentang produknya dulu. Yang pertama mungkin kita balik aja, ini kan tadi dari sini ya, sekarang dari sana Sekarang nih. dari sini. Mungkin Oke. yang yogurt kefir ini Iya. belum banyak orang yang tahu ini apa. Dan kenapa tiba-tiba punya inisiasi untuk membuat produk ini? Idenya sebetulnya kalau awalnya yogurt itu kita sudah sering dengar, gitu kan? Kemudian di pasaran juga sudah banyak produk-produk yogurt, tapi tidak banyak yang tahu produk kefir. Oke. Meskipun secara bentuk mungkin sama, tapi isinya beda. Kalau yogurt itu utamanya ada 2 jenis bakteri. Kalau kefir itu ada banyak, nggak hanya bakteri, tapi ada juga yeast, kamir, gitu kan. Jadi memang kalau secara taste, rasa, itu lebih kompleks yang kefir, lebih seger. Tapi proses membuatnya kefir memang agak lebih panjang. Kalau yogurt lebih pendek. Jadi ide kita adalah kita menggabungkan dari kedua kebaikan antara yogurt dan kefir ini. Jadi biar prosesnya lebih cepat, rasanya juga lebih masuk. Ide awalnya begitu. Oke.
Jadi dari mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan antara yogurt Betul. dan kefir ini kemudian digabungkan menjadi satu yang namanya tadi yogurt tadi ya, yogurt Betul. dan kefir ya. Kemudian untuk varian di rasa plain atau ada beberapa variannya setelah digabung ini? Sebetulnya kemarin awalnya kita kalau untuk rasa plain kita belum coba ya, karena kita memang langsung kepikiran, oh kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan lagi dari lingkungan? Karena kalau di rumah ini biasanya ya, kita itu beli buah yang musiman, contoh buah rambutan gitu, beli aja, tapi nggak ada yang makan. Jadi cuman beli, dikupas, taruh kulkas, lupa. Jadi karena buah rambutan itu sebetulnya rasanya juga enak, seger gitu. Jadi ide kita adalah cobalah kita combine dulu untuk awalnya. Terus kita cari buah yang lain, buah nangka yang memang aromanya kuat, enak, rasanya manis juga untuk bisa paling tidak membuat rasa yogurt kefirnya nggak kagetin buat orang gitu loh. Kan bisa jadi ketika mereka cicip kalau plain itu kan asem, padahal mungkin aslinya memang begitu. Tapi biar misal masyarakat bisa lebih gampang menerima, kita cover dulu dengan aroma dan rasa yang buah-buah lokal yang ada. Gitu lebih lebih ramah. Sesuai dengan rasa buahnya ya. Kemudian apa triksnya dari produk ini? Karena kan tidak semua orang itu suka produk susu ya, turunan susu gitu ya. Gimana supaya produk ini itu juga bisa menjangkau masyarakat yang juga tidak menyukai produk-produk dari turunannya susu ini? Pertanyaannya ini susah kelihatannya ya, karena jawabannya juga kita belum sepenuhnya tahu. Karena ini kita masih, mungkin kita bisa cover dengan rasa itu, tapi mungkin nanti kita bisa buat varian yang lain, yang nggak hanya minuman itu, tapi kita olah untuk jadi yang lain, es krim sepertinya atau. Karena kebetulan ini salah satu timnya itu memang nggak suka susu sama sekali. Aduh gimana nih timnya juga makanya. Gitu ya. Jadi dites aja sebelum dulu ya pertama. Sudah mau akhirnya. Sudah mau. Jadi memang prosesnya agak berhasil. Dia itu terlalu ribet itu. Makanan ada rasa susunya dikit, muntah gitu kan. Wah. Jadi akhirnya kemarin memang salah satu dari feedback juri ya adalah bagaimana meyakinkan kalau kita mau hilirisasi produk ini, meyakinkan target market kita yang tidak suka susu ini gitu. Jadi kita harus bisa punya segmen pasar yang meluas gitu ya. Nah itu memang menjadi PR-nya ya, bagaimana nanti ya. Kalau memang jujur ya, kita memang belum, malah nggak sampai mikir ke sana. Kita malah mungkin baru mikirnya, ini kita ubah jadi suatu produk yang mungkin menarik, tapi kita bahkan belum menarget kalau misal orang nggak suka susu, produk turunannya gimana caranya ya? Kita malah belum sampai ke sana. Justru malah jadi ide yang bagus. Gimana caranya biar kita bisa mengembangkan produk ini ke depannya? Gitu ya, iya. Apa laktosanya dihilangkan atau dikurangi? Dipecah, betul. Biar nggak bikin diare. Karena itu ya sensitivitas dari produk susu itu dari laktosanya ini ya. Karena tidak semua orang bisa. Betul ya. Karena untuk orang Asia itu begitu dewasa, itu ususnya sudah tidak memproduksi enzim laktosa. Ya, gitu. Saya banyak belajar nih ya, karena saya orang ekonomi nggak paham kayak gini. Taunya gimana cara jualinnya ya, tapi nggak tahu. Betul, kita memang harus berkolaborasi nih. Maka dari itu, kita yang orang eksakta sains bingung juga ada yang jualinnya gimana, gitu kan? Nah, jadi itu pentingnya kita berkolaborasi sebetulnya. Iya, betul. Sepakat itu ya, bahwa kita tim peneliti ini jangan terkotak-kotak gitu ya. Kalau bisa kita menggandeng dari para peneliti fakultas yang berbeda supaya bisa mensupport kekurangan dan kelebihan kita masing-masing gitu. Betul. Apalagi kalau kendala kita sepertinya kan hilirisasi itu jadi kayak momok yang gede banget gitu kan, saya jadi takut jadinya. Gimana caranya dari betul. Kita punya idenya seperti ini. Kemudian ketika kita mau masuk ke pasar, mulainya dari mana? Kita taunya adalah kita produksi dengan harga segini. Terus jualnya gimana? Teknik marketingnya gimana? Jualnya ke siapa? Targetnya gimana? Siapa? Nah, itu yang kita nggak tawu. Benar. Ini anak-anak ekonomi tuh atau digital bisnis ya. Kalau teman-teman dari FPI yang bisnis digital pasti juga belajar itu. Oke, terima kasih Bro Andri, ini luar biasa insight-nya ya tentang produknya yogurt dan kefir. Selanjutnya untuk Ibu Haritati yang sudah prepare PPT-nya dari pagi tadi langsung dikirim ke saya ya. Oke, teman-teman bisa ditayangkan dulu untuk PowerPoint-nya Ibu Haritati. Aku nggak bikin.
Oke, nggak apa-apa. Karena ini kan kita konsepnya talk show ya. Jadi santai aja, nggak bikin juga nggak apa-apa. Oke Bu, ini produknya apa ya Bu ya? Keren nih namanya nih, Squalene Ya. dalam Jadi, minyak nabati. Oh ya, silahkan Ibu. saya cerita dulu sedikit. Jadi diawali saya itu kan dosen kimia kosmetika. Jadi dalam rangka mencari bahan yang kalau kosmetik kan pasti kaitannya sama kulit ya. Betul. Nah, salah satu bahan yang sangat bermanfaat buat kulit itu squalene. Squalene ini dulu pertama kali ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang tahun 1906. Terus kemudian ditemukan dari minyak hati ikan hiu. Minyak Hati ikan hiu. Aduh. Jadi kandungannya sebagian besar itu squalene ini. Kemudian serangkaian penelitian dikembangkan, ternyata squalene ini dianggap sebagai senyawa ajaib begitu. Sorry, karena sangat bagus sekali untuk kulit. Nah sejak itu squalene itu berkembang terus banyak dimanfaatkan di kosmetik. Nah yang jadi masalah adalah perburu ikan hiu itu kan sudah banyak diburu orang, terutama untuk siripnya, karena Betul, siripnya itu kan harganya mahal. Itu salah satu bahan Chinese food ya, yang luar biasa mahalnya, sehingga banyak sekali ikan hiu yang dibunuh. Nah sekarang dengan ketambahan manfaat lain lagi dari minyak hatinya, Makin dibunuh. itu makin diburu. Nah, ini. Iya. Nah data yang saya dapatkan ya, itu per tahun sekitar 6-9% ikan hiu itu diburu, ya. Bahkan pada data tahun 2013 itu dalam setahun bisa 100 juta hiu yang dibunuh. Padahal ikan hiu ini kan reproduksinya sangat lambat. Ini buat orang biologi ya. Kalau melahirkan anaknya cuma satu. Jadi kan kalau itu dibiarkan terus, lama-lama ya anak cucu kita tinggal lihat di gambar saja. Oh ini loh namanya ikan hiu. Betul. Nah berangkat dari situ, kemudian ya kita lihat ternyata sebetulnya tubuh kita sendiri juga menghasilkan squalene, tapi jumlahnya sangat terbatas. Dan dengan bertambah usia makin sedikit ya, seperti saya yang sudah lansia ini squalene-nya tinggal sedikit. Tapi gitu. masih tetap semangat dong Bu, semangat riset ya, masih itu sehat. berkat minyak nabati. Oh berkatnya, langsung promosi di sini ya, langsung promosi ya. Kalau mau sehat, fit ya berkat minyak nabati yang dihasilkan oleh beliau ini. Oke. Nah memang tidak semua minyak nabati itu mengandung squalene. Oke. Selama ini memang sudah ada squalene nabati, tapi umumnya dari olive. Nah kita tahu olive itu kan bukan di Indonesia tanamannya nggak ada gitu ya, mahal sekali. Sehingga saya mencoba mencari dari tanaman lain. Ternyata dari familia Cucurbitaceae, itu bangsanya labu-labuan, itu kandungan squalene-nya cukup tinggi begitu. Sehingga saya concern di situ. Dengan paling tidak kalau ini bisa disepakati banyak orang dipakai, at least bisa menggantikan squalene ikan hiu, entah berapa persen yang tergantikan, tapi itu sudah sedikit ngerem ya, sedikit mengurangi perburuan hiu. Nah kemudian temukan lagi dari bayam. Ternyata dari bayam, kebetulan yang saya pakai itu adalah bayam liar. Ya, jadi bayam liar itu kan nggak digunakan ya supaya tidak konflik kepentingan kan. Itu ternyata squalene-nya tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi dari labu ini tadi Bu? Jauh lebih tinggi dari labu. Nyaris sekitar 90%. Hanya masalahnya biji bayam itu kan kecil-kecil sekali. Hitam. Nah, Iya, butuh benar. banyak. Artinya kalau kita mau produksi kan nggak bisa bayam cuma nyari saja. Berarti kan harus untuk di ini harus butuh lahan banyak untuk tanam dan sebagainya ya. Nah ternyata dari bisa slide berikutnya kah? Bisa slide berikutnya, kakak-kakak yang ada di belakang. Sudah. Oke, sudah. ya. Jadi dari penelitian yang saya dapatkan itu untuk minyak biji labu itu sekitar 20-40%,
Sementara untuk biji bayam itu hanya 6-8% jumlah minyaknya ya. Oke, Nah, kemudian dari minyak itu diambil squalennya. Nah, dari proses ini biji tanaman biji bayamnya itu yang kecil-kecil sekali. Di sini kita bisa lihat kandungannya untuk yang bayam itu sekitar 95%, yang kemudian saya ambil ini dari biji bunga cengger ayam ya, celosia. Cengger ayam itu juga Amarantaceae, jadi familianya bayam. Temannya bayam, saudaranya bayam. Nah, dari situ kandungannya cukup tinggi. Bisa next slide? Ya, sudah Ibu. Ya, oke. Nah, ini saya coba tunjukkan global squalene market. Ternyata sebagian besar memang dipakai untuk kosmetik, kemudian untuk makanan, juga untuk obat. Nah, kalau saya lihat harga, tadi saya katakan squalene ini punya commercial available ya, cukup tinggi, harganya sekitar 400 sampai 600 ribu per 100 sampai 200 kapsul. At least satu kapsul sekitar 3 ribuan untuk ukuran yang dosis kecil ya, begitu. Nah, kemudian inovasi apa yang saya harapkan? Kita bisa dapatkan bahan squalene. Saya sebutkan eco squalene, jadi squalene yang eco friendly ya, karena dari tanaman. Kemudian itu bisa kita bikin soft gel, kemudian soft capsule ya, soft capsule, sehingga kita bisa minum seperti minyak ikan begitu ya, untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian bisa juga dipakai untuk bikin kosmetik. Sementara ini bisa yang diminum, bisa dengan seperti serum itu diteteskan langsung meresap. Tapi bisa juga diproduksi seperti lotion. Nah, kemarin bisa nyoba di stand-nya FSM itu ada lotionnya. Nah, itu kita pakai minyak biji semangka. Yang mengandung squalene juga. Yang mengandung squalene juga ya. Nah, di samping squalennya memang ada juga asam-asam lemak seperti omega 6 itu juga tinggi, sehingga itu sangat bagus sekali untuk kulit. Wow, ya, kira-kira ini untuk itulah para mbak-mbak yang ada di sini. Sekarang mbak dan mas semuanya memperhatikan kesehatan kulit ya. Kalau zaman dulu kan kelihatannya kosmetik itu hubungannya pasti sama perempuan, tapi sekarang semuanya sudah memperhatikan kesehatan kulit ya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang pengen mencoba produk squalene ini karena sangat aman begitu ya. Karena dibuat dari tadi ya biji-bijian tumbuh-tumbuhan, bisa mencoba di standnya FSM. Masih ya Bu ya, nanti bisa dicoba langsung ya. Dicoba. Semoga masih. Semoga masih katanya. Masih saking larisnya. Ya, ini keren sekali. Kemarin sepakat sih, para juri sepakat mengatakan bahwa produk ini memang inovasinya, ceritanya bagus begitu ya. Bagaimana kita mampu untuk membuat inovasi, satu, menjaga kelestarian hiu ya, supaya hiu ini tidak segera punah begitu. Maka kita harus mencari squalene ini dari makhluk yang lain. Salah satunya adalah dari tumbuh-tumbuhan yang regenerasinya juga mungkin lebih cepat gitu kalau kan. Tumbuhan kan nggak perlu membunuh, cukup diambil ini kan dia tumbuh lagi. Tapi kalau hiu kan mau nggak mau harus dibunuh. Dan tadi prosesnya juga lama ya, untuk pengembangan biakan hiu sendiri gitu ya Bu. Cuman memang kemarin concernnya terkait dengan bahan baku. Itu nilai itu kemudian menjadi hal yang kemudian ini kalau memang kita mau hilirisasi kita harus siap dulu terkait dengan bahan bakunya tadi. Kalau ini ada fakultas pertanian di sini gitu ya. Bisa nanti pakai kultur jaringan Bu, langsung produksi squalennya saja. Bisa kultur selnya. Kita bisa kultur sel atau kultur jaringan langsung aja bisa, itu tidak usah nunggu nanam dulu ya. Nunggu bijinya. Keren ini ya. Ini manfaatnya kolaborasi ini ya. Langsung tercipta kolaborasi ya Bu ya. Dengan fakultas pertanian nih, keren nih. Supaya nggak usah nunggu lama tadi ya. Mbak Maria ya. Jadi langsung pakai kultur jaringan tadi ya. Jadi kultur jaringan kita langsung aja produksi squalennya itu di mana begitu. Kita kulturkan saja ayamnya atau jengger ayamnya kita kulturkan, kemudian kita ambil ininya squalennya. Bisa menggunakan kultur pucuk atau kita mau kultur sel. Tapi kalau untuk metabolit sekunder sih, produksi metabolit sekunder saya lebih menyarankan kultur pucuk saja.
yang gampang. Kalau kita mau kultur sel itu memang kita harus pastikan bahwa squalene itu diproduksi di sel bagian mana? Apakah di daunnya, apakah di bunganya, ataukah di mana? Bijinya itu. Nah, kalau di biji mungkin kita bisa kultur bijinya. Kultur biji bisa Iya, iya, jadi gitu. Jadi Sepertinya. itu. Ya. Oke, langsung dapat ide nih kelihatannya ya. Beliau berdua ya, langsung cepet ya. Ya. Cepet. Manfaatnya talk show ya gini nih, ya kan? Betul. Ya, jadi kalau butuh tenaga kultur jaringan, panggil saya. Langsung iklan Cuma dulu. cuma kalau begitu berarti mengurangi petani ya dengan apa artinya memanfaatkan petani. Oh, justru nanti kita bisa dengan kultur jaringan itu kita bisa kerja sama petani. Kita bisa juga melakukan ini Bu, rekayasa genetika untuk bisa mendapatkan misalnya bayam atau jengger ayam mana yang mengandung squalene yang tinggi melalui rekayasa genetika dengan kultur jaringan. Kita bikin bibit banyak, kita dampingi petani untuk menanam. Oh, jadi ya, efek ya. untuk petani bukan berarti terus ini petani nggak dapat Dapat job kan? jobnya Oh, gitu dapat. kan. Nah. Justru petani nanti dari riset kita, jadi kalau Bu Har kan risetnya kan langsung ke hilir ya. Iya. Nah kalau Sampai. dengan pertanian itu kita bisa riset mulai hulu-hulu. Bu. Hulunya, ya. Jadi hulu bagaimana membudidayakan bayam dan jengger ayam yang mampu menghasilkan squalene tinggi. Nah, itu Karena ada nanti. pasarnya nih yang mau Ya, beli gitu ya. kan. Setelah Ya. itu baru setelah kita dapat bibit yang memang sudah kita ini hasilnya bagus nih dengan ketika kita tanam di lapang, kita bermitra dengan petani. Wow, Ya, keren nih bermitra idenya dengan ya. petani, kita tanam di lapang. Petani itu dia mau menanam kalau ada jaminan bahwa apa yang dia tanam itu laku. Ini Betul. memang psikologi dari petani seperti itu Bu. Kalau dia itu yakin ada jaminan bahwa apa yang dia tanam itu laku dijual, petani itu akan dengan Mau, senang hati dengan senang. menanam. Dan mungkin harga jualnya juga jadi lebih tinggi ya. Ya, tinggal kita nanti pendampingan sehingga penelitian jalan, pendampingan jalan, kemitraan dengan desa dengan kelompok tani jalan sehingga daerah itu bisa menjadi petani mitra kita. Jadi ini kayak snowball gitu ya. Bu, dari penelitian kita yang kecil kemudian jadi pengabdian, kemudian jadi mitra. Ya akhirnya nanti bisa berguna untuk universitas, untuk fakultas, untuk program studi. Iya. Nah itu Bu. Yang penelitian Iya. yang berdaya dampak gitu Ya, ya. betul. Artinya ini juga bisa Iya. untuk mensejahterakan masyarakat juga Betul, ya. iya. Level iya. ekonominya juga dinaikkan. Gitu. Terus dari sisi ekologi juga kita Betul. perhatikan. Iya. Wah, itu mantep banget Bu penelitiannya Bu Hartati nih. Wow, tenan pokoknya juas ya. Pasti dong. Kita nggak salah berarti milih para juara-juaranya di sini ya. Ternyata idenya luar biasa. Nah yang terakhir, wah ini yang Ini gongnya. pemegang ini ya, Iya, pemegang pemegang. piala bergilir, Iya. rektor UKSW, super inovatif produk. Pialanya jangan dihilangin loh Mbak. Besok tahun depan digilirkan ke Iya, juara makanya yang aku lain. tadi itu bawa itu juga takut kalau nanti protol soalnya pialanya gede banget nanti tak bungkus nganggo handuk. Tak taruh di jok mobil itu tak bungkus nganggo handuk, aku medingkan glundung tiba. Gombel. Cara yang inovatif. Ya, cara yang Melindungi inovatif itu ya, melindungi ya. piala. Melindungi piala, betul. Itu ide Soalnya kreatif aku juga. jadi kok ngijoli gitu bergilir kok. Gak apa-apa Bu, biar tahun depan bikin piala Piala yang lebih baru, inovatif. ini Piala inovatif, tahan ya. banting. Iya, tahan nah, banting, itu. ya. Aku median glundung tadi. Jadi itu bisa buat judul loh. Apa Bu? Keren handuk dalam piala Iya. bergilir rektor. Dalam perlindungan terhadap piala bergilir. Ya tadi waktu saya jalan ke sini tuh wah ini tak pakai apa ya, nggak ada yang bantuin saya bawa. Langsung aku juga ambil anduk terus tak bungkus anduk wes tak jokoke jok mobil. Terus tak kasih ini tas. Penghadap. Waduh, sudah handuk ada pengamat tasnya juga ya dengan Bener, ininya bener, ya, bener, keren-keren. bener. Supaya ndak gelundung. Saya takut kan. Tapi emang berat Bu kemarin pialanya Bu. Wah berat. Berat ternyata. Iya. Tapi berat banget. ditantang gitu. Keren Berat. banget tuh tapi Iya. pialanya. Dan ya. itu di situ ada konsekuensi yang juga sangat berat. Lebih berat Iya, konsekuensinya karena ya. Ini ya pemegang juara umumnya tahun ini ya. Nah, itu makanya itu jadi
pialanya sudah berat, konsekuensinya juga sangat berat. Sangat berat. Ya. Nah, kemarin kenapa beliau jadi juara yang pertama? Karena dari Dewan Juri merasakan ini sebetulnya produk yang paling siap segera untuk dihilirisasi gitu. Ya. Nah, dari sisi rasanya kalau kita ngomong tentang jahe, produk jahe lemon mungkin sudah banyak ya, Ya, sudah betul, banyak sudah produk-produk banyak. seperti ini sudah banyak. Cuman kadang-kadang rasanya itu nggak pas. Nah, menurut juri dari sisi rasa, karena bagaimanapun juga kalau kita mau hilirisasi, kita harus tahu kepentingan konsumennya kan. Kita bikin produk bagusnya kayak apapun, tapi kalau rasanya nggak enak, nggak sesuai dengan konsumen, ya nggak bakalan laku terjual. Gitu. Nah, menurut Dewan Juri kemarin, ini produk ini dari sisi rasa sudah pas, gitu ya, sudah pas. Dan kemudian apa endapan gitu, saya lupa ya ngomongin Ya. apa itu. Ini ya clear ya, jadi Oh clear. iya, Ya. clear. Nah, karena pengennya nanti kayak UC 1000 ya. Jadi mimpinya itu clear jahe lemon yang tanpa endapan, sehingga jahe lemon anti seret untuk inovasi yang ke depan itu jahe lemon anti seret dan jahe lemon yang nanti bisa dinikmati oleh para diabetisi ya, supaya tidak menikmati jahe lemon tanpa takut gula darahnya naik ya, dengan indeks glikemik yang sangat-sangat rendah ya, sampai nanti juga ya bertahap ya, sampai nanti kita bisa menghasilkan produk yang sugar free ya, sehingga nanti bisa semuanya bisa. Betul. Jadi kemarin pesennya dari Pak Roy itu adalah teman-teman ini jangan takut untuk memasarkan produknya dulu. Kadang-kadang kan selalu kita terkekang oleh pemikiran kita, ini namanya akademisi ya. Aduh kalau PIRT-nya belum ada gimana? Aduh kalau BPOM-nya belum ada, karena kita kan selalu sangat akademik ya. Ini harus ada dulu, ini harus ada yang dulu. membuat kita takut Oh ya, justru ini kan. yang membuat kita takut, baru kita mau jual. Beliau mengatakan dicoba dulu di pasar. Baru pelan-pelan kalau memang pasarnya ternyata responnya bagus, kita langsung buat itu mudah gitu. Kita langsung buat itu mudah daripada kita terkengkang oleh belenggu pikiran kita sendiri yang akhirnya kita nggak pernah maju gitu. Paling tidak kita sudah punya pasar kita sendiri, artinya nanti misalnya ini bisa bagus dan bisa hilirisasi dengan baik kalau nanti kita rapat-rapat minumnya adalah jahe lemon atau UV. Terus kalau minyak nabatinya bisa pakai di pasar kita sendiri dulu, di UKSW dulu, jadi tidak perlu jauh dulu, kita pakai dulu pasar kita yang betul-betul sudah captive marketnya itu ada, tapi kita optimalkan. Setiap rapat ada produknya, dan Ibu Rektor menghendaki begitu. Nanti kita akan coba melihat ke beberapa inventor yang sudah siap ya. Di kantor beliau itu ada produk-produk ini, misalnya kayak tempatnya Mbak Maria Marina gitu. Ada siap di sana, nanti kalau ada tamu, ini loh produk kita, inovasi kita. Nah, Betul ya, itu ide yang bagus sebetulnya. Jadi memperkenalkan tapi secara caranya itu halus begitu ya. Soft Jadi memang marketing ya, betul soft betul marketing betul. ya. Itu juga kami lakukan ya. Jadi untuk jahe lemon itu kita terpikir untuk membuat jahe lemon itu pada saat Pusat Studi Fitofarmaka itu terbentuk 2018. Ya waktu itu kita launching Pusat Studi Fitofarmaka, kita launching gitu, enaknya minumnya apa ya begitu. Saya, Bukas dan Bu Betty. Oh kita ini aja, kita buat minuman herbal drink berbasis jahe. Soalnya gampang nyarinya. Terus akhirnya kita coba bikin yang jahe lemon, jahe rosella, kemudian jahe mint, begitu kita coba. Pada saat launching Pusat Studi Fitofarmaka, kita sajikan itu sebagai minuman peserta ya, karena waktu itu ada seminar launching Pusat Studi Fitofarmaka, kemudian kita jadikan itu sebagai minuman. Minuman begitu. Nah kemudian juga di setiap kegiatan ya, kegiatan misalnya ada arisan di rumah, ada acara di rumah orang tua, itu saya selalu buat itu ini sebagai acara untuk tes pasar. Tes pasar gitu, tes pasar kira-kira rasanya pas. Nah kemudian jadi tuman ya, setiap ada acara pasti jangan lupa jahe lemon begitu. Nah kemudian kami juga sudah melakukan tes uji pasar ya, kesukaan pada saat ada expo pada expo Dies Natalis kemarin. Kami juga menyebarkan kuesioner setiap yang mencoba jahe lemon, jahe rose gitu, itu
kami minta mereka untuk mengisi kuesioner karena itu bagian dari uji pasar ya, feedback dari Pasar, apa gitu. ya. Ini sedang diolah, rencana nanti akan kami publikasikan ya di jurnal ya. Jadi bagian dari ya riset kecil-kecilan begitu. Nah kemudian untuk inovasi-inovasi yang sedang kami lakukan yaitu kami sedang membuat jahe lemon anti seret, jahe lemon anti seret dan jahe lemon yang rendah kalori atau nanti free kalori ya, free sugar. Itu ya, sugar free. Nah, target kami itu tidak hanya orang tua karena kami ingin merubah mindset kaum muda bahwa minum jamu itu kuno. Ya, minum jamu kuno. Karena kami itu ingin jahe lemon itu bisa dinikmati oleh kaum muda seperti minum Coca-Cola. Ya, sehingga untuk supaya kekunoannya itu berkurang. Jadi kita tetap pegang tradisionalnya, tapi jadi performanya kita ubah sehingga anti seret itu sehingga minum tidak usah langsung deg-deg kayak minum Coca-Cola begitu. Ya, sehingga juga nanti yang misalnya yang badannya itu yang yang over begitu atau yang sedang diet atau yang sedang memiliki gula darah tinggi itu tetap bisa menikmati jahe lemon tanpa takut kadar gulanya naik dengan yang low kalori begitu. Wah, ya, atau sugar free begitu. Karena itu memang sekarang kan lifestyle hidup sehat ini bagi anak-anak muda itu sekarang harus dicanangkan ya, gitu ya. karena memang sekarang kalau kita lihat statistik diabetes mellitus itu sekarang sudah menyentuh usia 20 tahun. Jadi usia produktif itu sekarang di usia-usia produktif karena lifestyle itu mereka sudah banyak yang terkena diabetes. Ya, terkena diabetes karena konsumsi gula berlebihan begitu ya. Sehingga di situ memang harus dipikirkan bagaimana kaum muda kita bisa terselamatkan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak memicu munculnya diabetes. Oke, gitu. bagus. Ini sesi terakhir Ibu sebelum kita menutup ya, karena nanti kita harus off dulu untuk sholat Jumat ya, karena ada sholat Jumat. Pesan dan kesan apa yang Bapak Ibu atau Mas Mbak Bro Sis ya di sini mau sampaikan supaya dari sisi acara dan juga pagelaran ini dan untuk inventor-inventor yang ada di UKSU. Karena kan kompetisi ini akan dilakukan lagi di tahun depan ya. Betul. Kalau saya sih mungkin memang kegiatan expo ini memang pas kalau diadakan di sini di bagian depan, sehingga orang-orang yang dari luar itu tidak merasa ini ya takut ya untuk masuk berkunjung begitu ya, sehingga berkat bagi yang tenan-tenan yang makanan minuman itu menjadi sangat melimpah. Yang pertama, kemudian yang kedua itu memang kalau kita mau melakukan penelitian itu jangan berpikir yang wow dulu ya. Kita mulai dari yang ada di sekitar kita aja lah, dari jahe, dari lemon bisa lemon import, bisa lemon lokal begitu ya, kita bisa manfaatkan begitu. Jadi kita mulai yang sederhana dulu aja kalau memang kita itu mau melakukan penelitian. Setelah itu baru kita lakukan inovasi step by step. Oke, jadi kita mulai dari langkah yang kecil untuk menuju langkah yang betul. besar. Jadi Ya. dan saya biasa dengan melakukan hal yang sederhana dulu untuk membuat hal yang luar biasa. Sepakat. Ya. Oke, terima kasih Ibu Maria Marina. Berikutnya dari Bu Harkati, kira-kira gimana Bu? Ya, saya kira sama dengan Bu Maria ya. Tambahan dari saya sebetulnya ini sekaligus promosi yang baik. Untuk kita tunjukkan keluar bahwa UKSW meskipun katakan universitas kecil di kota kecil, tapi kita juga tidak kalah gitu tidak ya. kalah gitu. Produk-produk inovasinya juga keren-keren ya. Cuma kita Kemudian- memang harus lebih expose lagi Betul. gitu ya. Nah, selama ini Kita kan masih kita malu-malu. Iya, kita masih malu-malu di belakang terus. Terus kemudian alangkah baiknya kalau kita undang siswa SMA begitu. Oke, ya. Ya, saya kira itu yang langsung
langsung terkait dengan kita ya. Sekaligus Kita- untuk promosi betul, juga ya. itu. Jadi kalau kemarin kan anak-anak SD ya baik karena itu juga calon-calon begitu ya. Tapi yang langsung terkait mungkin kita, apalagi kita punya SMA Lab kok. Iya. Ya tahu kita punya SMA Lab paling tidak ada satu sesi khusus lah di mana mereka diizinkan untuk datang itu kan Iya. membuka. Betul. Ternyata karena pengalaman yang saya lihat kalau di kuliah di sini katanya ya mereka masih suka wah di kota besar begitu. At least kita bisa lihat bahwa kita di sini juga nggak kalah kok dengan Betul, mereka yang iya. di luar begitu Iya. ya. Sepakat, Terima Ibu. kasih. Nanti kita gandengkan juga dengan promosi kita Iya, gitu iya. ya. Betul. Jadi satu Sekaligus aksi ini ya, satu nilainya aksi luar biasa banyak sebetulnya ya. tujuan yang bisa kita Sebetulnya sudah undang capai. Ibu. Jadi undang iya. seluruh SMA di Salatiga. Cuman memang kalau hanya mengundang dan meminta datang tanpa kita buatkan sesi khusus seperti ini ya, Ya. kecenderungannya tidak Iya, hadir gitu. Jadi betul, memang ke betul. depan mungkin kita bisa ini bisa Lebih- jadi feedback mungkin kami lebih ya. ini lagi ya, pressure sedikit gitu lah. Dengan ada ya. sesi apa Betul. atau lomba inovasi bagi anak SMA Iya, sehingga iya, mengundang betul, betul. teman-teman Iya. ke sini. Iya, ya. betul. Iya. Terima kasih Bu Arlati untuk masukannya dan yang terakhir dari Bro Andre nih bagaimana Bro? Masukan. Masukan. Sebetulnya bukan masukan ya, tapi Iya, lebih ke bisa juga masukan maksudnya. Ini saya lebih mau maksudnya minta untuk kita ditantang. Kita Jadi- tuh siapa ya? Kita yang juaranya gitu Oh, kan ya. yang juara. Jadi untuk misalnya tahun depan Heeh. kita harus mengeluarkan produk yang hasil improvement dari yang sudah kita punya. Bisa atau enggak? Nah, jadi Bisa begitu. banget. Bisa pasti. Karena ya. kalau misal kita sudah show off itu kan, oh awalnya seperti ini, setelah melewati proses pendampingan segala macam, kemudian akhirnya setelah beberapa jangka waktu tertentu jadinya seperti inilah, improvementnya seperti ini. Jadi jangan takut kalau mau meneliti tadi seperti Bu Marina, hal-hal yang kecil akhirnya bisa jadi keren seperti ini, gitu. Iya, betul. Jadi kita tidak boleh terbelenggu dengan pikiran kita sendiri, Betul. begitu ya, yang takut Iya. akan sesuatu ini nanti bagus apa enggak. Iya, Mulai dulu dari betul, hal yang iya, kecil. betul, betul. Terus mau ditantang nih sama Mas Andre ya, Ibu yang Kita ada di saling sini. tantang berarti gitu ya, Bu ya. Siap lah. Tahun depan produknya sudah harus lebih keren gitu ya, Iya, maksudnya yang betul. ada improvementnya Iya, gitu. betul. Tapi nggak bisa Jadi- juara lagi loh, harus Nggak apa-apa. yang Nggak- lainnya. nggak apa-apa. Nah. Justru Kalau itu itu. kita mempertahankan gitu masih boleh nggak? Tapi Tapi paling juara bertahan gitu ya. iya, paling tidak juga memberi kesempatan buat yang mungkin grade-nya sudah beda ya. Ah, Maksudnya betul. kan Levelnya banyak ya, peneliti-peneliti levelnya. muda yang Iya. mungkin itu perlu Ya, jadi nggak memang fair kalau juga kalau terus Iya. ditandingkan dengan oh yang sudah menang ini gitu ya. saya juga baru sekali menang ini Om. Oh iya, sama Iya. dong. Saya juga loh, Bu. Ya tidak apa-apa kita berbagi ya, Bu. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini pengalaman pertama pengalaman terus pertama. ya. Ini pas ini urutannya. Kenapa? Dosen muda, Ah. ini dosen senior, ini Ah. dosen pensiun. Oh, Bu, tapi Berarti saya nanti kalau ibu pensiun saya sudah masuk ke dosen pensiun. ibu ini tetap jelita ya, jelang 50 tahun. Iya, Nggak betul. jelita tapi masih energik gitu. Harus selalu ya kalau gitu Iya. untuk pengembangan ilmu kita tidak dibatasi oleh usia betul, kan Bu. iya. Karena Betul, pemikiran betul, kita, iya. even kita yang peneliti-peneliti muda, saya sok muda padahal saya nggak muda ya, juga masih butuh bimbingan dari tim-tim dosen-dosen senior ini ya, dari pengalaman ya, paling tidak pengalaman beliau itu Iya. sangat menginspirasi untuk teman-teman muda. Jadi mungkin juga bisa kolaborasi dosen Iya, betul. yang muda dan juga yang sudah berpengalaman Ya, ini ini ya. seperti saya tuh ingat sekali dengan ungkapan Prof. Uud bahwa kita itu kalau mau berhasil itu harus gendong menggendong. Nah iya. itu jadi misalnya seperti saya yang sudah eligible untuk skim penelitian berbagai skim penelitian, kita melibatkan yang belum eligible. Iya, Nah, kemudian nanti kalau mereka yang muda ini sudah eligible dan kita sudah tua mungkin juga sudah alas-alasan ya harus digendong oleh mereka. Ya kan? Jadinya Jadinya kan digendong ya. jadi saya Saling rasa, gendong gitu ya, ya. saya rasa Gendong. itu ungkapan yang sangat bagus sekali ya. Bahwa kalau kita mau maju itu jangan maju sendirian nggak enak. Betul. Jadi harus maju bersama. Yaitu dengan gendong menggendong itu. Dan juga kalau maju sendiri itu biasanya hasilnya juga relatif kecil. Tapi kalau kita bisa tim, Iya. otomatis
seperti lilin kecil kalau satu ya nyalanya segitu, tapi kalau 1000 lilin jadi satu kan bisa jadi pohon terang. Jadi memang kolaborasi is the best pokoknya. Iya, betul ya. memang eranya begitu ya, Iya. ada sekat-sekat keilmuan, Iya, kita betul, juga harus betul. bongkar sekat-sekat keilmuan Iya, kita betul. untuk bersama gitu ya. Iya. Juga kolaborasi antara dosen senior dan juga dosen Iya. junior. Oke, terima kasih sekali. Berikan aplaus yang luar biasa untuk sesi hari ini, sangat insightful ya. Dari para peneliti-peneliti kita yang luar biasa juga. Nah, untuk menutup sesi kita hari ini, tim saya sudah makan di sana, Mbak Tiwi sudah kelaparan biasanya ya. Gue yang belum. Oke, kita akan foto bersama dulu Bu, foto-foto. Aduh, merapat ya Bu ya. Tadi saya mau pakai ini nyata juga loh. Senyum manis dulu. Iya. Satu hati ya, aduh. Iya. Oh sekarang dari depan turun nih. Aduh. Iya. Bu jangan turun dulu Bu. Iya. Aku mau sedikit promo. Ini Bu. Iya, mau promo apa? Mau promo apa? Tadi kan ini inovasinya ya kan. Dari salah satu stand gue curi. Apaan? Aduh, kamu orang teologi, kenapa curi-curi begitu? Katanya kalau mencuri yang ngomong itu nggak salah. Oh, kalau mencuri yang ngomong nggak salah ya? Kalau diam-diam nih yang salah. Oh, iya, iya. Nah, ini tadi katanya yang lemon jahe. Oh, jahe lemon. Jahe lemon, jahe lemon sama aja ya Bu iya. Yang penting enak. Tadi gue minum nih. Nah, enak banget. Enak banget Ibu kan? udah minum? Udah, kemarin gue langsung udah. ke sana. Ini cuacanya lagi dingin-dingin. Iya, sepakat ya kalau cuaca agak gini seger kan minum. Seger, Terus iya. badan jadi anget Benar. gitu kan. Makanya itu Bu, karena kita juga udah mau masuk isoma, ayo kita minum ke sana. Oke, ayo kita Iya, aja kita ya. pergi ya Bu Langsung ya. kita ramaikan ya sana ya. Oke. Dah.